Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Kota Qinghe menjadi topik hangat, banyak orang merasa beruntung telah selamat dari bencana, meskipun tidak ada yang tahu mengapa Nona Chen tiba-tiba menunjukkan belas kasihan, mereka semua menghela napas lega. Mereka berpikir bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi di Ye Cheng untuk memaksa tokoh terkemuka seperti itu pergi dengan terburu-buru, yang dianggap sebagai keberuntungan bagi kota Qinghe. Namun, mereka tidak tahu bahwa ratusan mil jauhnya, pasukan berbaju zirah hitam telah tiba di Ye Cheng dalam waktu kurang dari setengah hari. Turun dari kuda di depan kediaman penguasa kota, Chen Yuxin menghela napas lega ketika melihat pintu rumahnya yang familiar. Perasaan lega setelah selamat dari bencana bahkan lebih terasa daripada yang dirasakan orang-orang di kota Qinghe. Baru setelah kembali ke Ye Cheng, ia merasa benar-benar hidup, bahwa ia akhirnya kembali dari gerbang neraka. Memikirkan kembali apa yang telah dilihatnya di kota Qinghe, sungguh mengerikan. Semuanya masih terbayang jelas di benaknya, dan ia tak berani tinggal sedetik pun. Menyerahkan cambuk kepada penjaga pintu, Chen Yuxin bergegas masuk ke dalam kediaman. Ia telah keluar masuk kediaman berkali-kali sejak kecil, tetapi ia tak pernah secemas ini. Para pelayan dan dayang di kediaman menyapanya beberapa kali sepanjang perjalanan, tetapi ia mengabaikan mereka semua. Saat ia melangkah masuk ke aula, Chen Yuxin sudah berkeringat deras. Menatap ayahnya yang duduk di ujung meja, ia tampak sedikit rileks, mengangguk memberi salam. Ayah. Di ujung meja, Chen Changyun dari Ye Cheng mengelus jenggotnya sambil tersenyum. Ia melirik butiran keringat di dahi putrinya dan mengangguk puas. Lumayan, lumayan. Kau pergi ke kota Qinghe dan kembali sebelum senja. Kau begitu tegas dan efisien, benar-benar mencerminkan semangat ayahmu. Bahkan sebagai seorang putri, memerintah Ye Cheng bukanlah tugas yang sulit di masa depan. Chen Changyun sangat senang dengan sikap heroik dan penuh semangat putrinya. Ketenarannya menyebar luas, tetapi satu-satunya penyesalannya adalah ketidakberdayaannya. Dalam beberapa tahun terakhir, ia telah melihat putrinya semakin cakap, menyaingi anak-anak lain dari keluarga terkemuka, sumber penghiburan di masa tuanya. Merekrut tentara dari kota Qinghe bukanlah tugas yang mudah. Akan ada banyak rintangan, dan melibatkan hubungan sosial serta kewajiban moral. Bagi orang biasa, merekrut 1.000 orang akan menjadi tantangan. Namun, mereka berhasil kembali dalam waktu kurang dari sehari. Dilihat dari ini, putrinya benar-benar memiliki kualitas seorang penguasa. Melihat putrinya membungkuk hormat, mata Chen Changyun dipenuhi kepuasan yang tak terlukiskan. Ia perlahan mengangkat cangkir tehnya, merasa lega. Namun, setelah mendengar pujian langka dari ayahnya, Chen Yuxin semakin merendahkan tubuhnya, matanya dipenuhi rasa takut dan gentar saat ia menjawab. Ayah, saya belum menyelesaikan tugas penting merekrut tentara. Saya mohon maaf. Belum selesai. Mendengar ini, Chen Changyun berhenti sejenak, meletakkan cangkir tehnya dengan bingung, matanya dipenuhi kekecewaan dan kekesalan. Ia mengamatinya dengan saksama. Ia melihat putrinya mengangguk dan membungkuk, tampak sangat gugup. Gerakan ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan belum pernah terjadi sebelumnya untuk kegagalan seperti itu. Setiap tanda tampak aneh. Chen Changyun tidak langsung menyalahkannya, tetapi menyipitkan mata dan bertanya. Apa yang terjadi? Tak seorang pun mengenal seorang putri lebih baik daripada ayahnya. Ayah tak pernah berlambat-lambat, dan ayah tak pernah pulang dengan kegagalan. Masalah sederhana merekrut tentara ini bukanlah masalah bagimu, tapi kau malah gagal. Mungkinkah orang-orang rendahan di kota Qinghe mengetahui bahwa Ye Cheng sedang berperang dan ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk memberontak? Sebuah suara berat bergema, dan wajah Chen Yuxin semakin muram. Ia bisa dengan jelas mendengar kekecewaan ayahnya, dan ia tahu bahwa kegagalannya akan berdampak besar pada perang. Ia tak boleh membiarkan hal memalukan seperti itu menghalangi perang. Namun ketika ia mengingat kembali apa yang telah dilihatnya di kota Qinghe, segalanya lenyap. Ia segera menjawab, nadanya 100 kali lebih serius. Ayah. Kegagalan putriku bukan karena campur tangan kota Qinghe, tetapi karena aku bertemu orang luar. Chen Changyun tertegun, dan suaranya semakin dingin. Orang luar, orang biasa benar-benar menghentikanmu. Chen Yuxin berbicara dengan nada takut dan kagum. Ayah, maafkan aku. Pria itu bukan orang biasa. Tekanannya saja sudah melumpuhkanku. Memikirkannya kembali sekarang masih membuatku takut. Aku cukup berpengetahuan, tapi aku belum pernah melihat tekanan yang begitu mengerikan. Penindasan terkutuk itu membuatku tak punya keberanian untuk melawan. Bahkan tekananmu, ayah. Di akhir, Chen Yuxin terdiam, ragu sejenak sebelum melontarkan semuanya, bahkan tak peduli dengan gengsi ayahnya. Kau sama sekali tidak sebanding dengan pria itu. Kurasa dia setingkat kaisar bela diri. Dengan desisan, Chen Changyun mengangkat matanya kaget, pupilnya sedikit bergetar. Tiba-tiba, ia terdiam, gelombang emosi bergolak dalam dirinya. Seorang kaisar bela diri, itu adalah makhluk legendaris, yang mampu membelah gunung dan menghancurkan batu hanya dengan lambaian tangannya. Seorang kaisar bela diri yang murka dapat menghancurkan ibu kota yang makmur, mengubah pasukan yang perkasa menjadi debu.
Yang lain tidak tahu, tetapi Chen Changyun, seorang raja bela diri puncak, sangat khawatir dengan kekuatan mengerikan seorang kaisar bela diri. Ia tampak hanya selangkah dari yang lain, tetapi kenyataannya, perbedaannya sangat jauh. Mungkinkah sosok sekuat itu ada di kota kecil Qinghe? Ini sungguh mengejutkan. Bahkan Chen Changyun, yang kehilangan kata-kata dan tenggelam dalam pikirannya selama beberapa tarikan napas, merasa sulit untuk mempercayainya. Ia menatap tajam, bertanya lagi. Apakah kau yakin pria itu benar-benar kaisar bela diri? Chen Yuxin segera menjawab, menceritakan dengan jujur apa yang telah dilihat dan didengarnya. Ayah, jadilah bijak. Aku mungkin rendah hati, tetapi aku telah mencapai alam roh bela diri. Tetapi di hadapan pria itu, bahkan tekanannya tak tertahankan. Aku merasa seperti semut, tak bisa bergerak. Maafkan aku karena begitu berani, tetapi bahkan kau sedikit lebih rendah darinya. Jika pria ini bukan kaisar bela diri yang legendaris, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Rekrutmen gagal dalam perjalanan ini. Ini benar-benar ketidakmampuan putriku untuk melakukan jadi. Kuharap ayahku memaafkanku. Suara permintaan maaf yang gugup perlahan menyebar ke seluruh aula, dan suasana menjadi semakin muram. Mata Chen Changyun berbinar saat ia mendengarkan, wajahnya perlahan dipenuhi kegembiraan. Kaisar bela diri. Jadi, pria ini pasti seorang kaisar bela diri. Kota sekecil Qinghe memiliki guru seperti itu sungguh anugerah. Dengan guru seperti itu, rekrutmen yang gagal tidak perlu dikhawatirkan. Kembalinya Anda tepat waktu untuk melaporkan semuanya adalah pencapaian yang luar biasa. Jelas, rekrutmen itu gagal. Dalam sekejap mata, itu telah menjadi pencapaian yang luar biasa. Chen Yuxin mendongak kaget, matanya berkilat aneh. Ia benar-benar cerdas. Setelah beberapa tarikan napas ragu, ia menyadari makna mendalam di mata ayahnya dan, terkejut, bertanya ragu-ragu. Ayah, apakah ayah mengatakan bahwa kita harus mengundang kaisar bela diri ini untuk membantu kita? Chen Changyun mengangguk perlahan, berdiri, dan berbicara dengan tangan di belakang punggungnya, wajahnya penuh dominasi. Memang, pengasingan kaisar bela diri di kota Qinghe merupakan kesempatan bagi Ye Cheng. Jika kita bisa meminta bantuannya, kemenangan sudah pasti. Bahkan menghancurkan kota-kota terdekat pun tak masalah. Tanpa menunda lagi, segera siapkan hadiah yang berlimpah. Aku akan pergi ke kota Qinghe secara pribadi untuk menyambut sosok perkasa ini. Mendengar kata-kata ini, Chen Yuxin tiba-tiba tersadar. Terkejut oleh visi jauh ayahnya, namun juga diliputi rasa gentar atas tindakannya sendiri, ia menjelaskan apa yang telah dilihatnya di kota Qinghe, takut tindakannya akan menyebabkan kegagalan perjalanan ini. Saat ia berbicara, matanya dipenuhi rasa kagum. Setelah mendengar semuanya, Chen Changyun mengelus jenggotnya dengan percaya diri, ekspresinya tenang dan mendominasi, melambaikan tangannya dengan tenang dan berwibawa. Tidak apa-apa, karena ahli ini tidak marah, masih ada peluang untuk perubahan haluan. Lagi pula, ayahku juga seorang raja bela diri puncak. Kunjungan pribadi untuk menunjukkan ketulusanku pasti ada gunanya. Jika dia benar-benar seorang kaisar bela diri, apa salahnya kita, ayah dan anak, meminta maaf? Mendengar ini, Chen Yuxin sedikit lega. Selama ayahnya sendiri yang bertindak, ia pasti bisa membujuk ahli ini. Membayangkan bantuan luar biasa yang akan diterima Ye Cheng, wanita muda itu dipenuhi energi dan segera menyiapkan hadiahnya sendiri. Seiring malam semakin larut, seluruh istana tuan kota tiba-tiba menjadi ramai dengan aktivitas, dipenuhi kegembiraan dan antisipasi yang telah lama hilang. Keesokan paginya, kota Qinghe ramai dengan aktivitas seperti biasa. Warga bangun pagi untuk mencari nafkah, pedagang asongan dan pedagang kaki lima ramai di jalan-jalan, dan ladang-ladang di sekitarnya ramai dengan petani. Kota itu dipenuhi dengan suasana damai dan tenang. Saat cahaya pagi menyingsing, restoran dan kedai teh di jalan sudah buka, dan suara pedagang kaki lima yang memanggil pelanggan perlahan-lahan memenuhi udara, bercampur dengan teriakan berbagai pedagang, menciptakan suasana yang ramai. Kengerian apapun yang terjadi kemarin, semuanya hanyalah kejutan sesaat, desahan takjub yang singkat setelah hening sejenak. Kehidupan terus berjalan, kehidupan biasa, stabil, dan sibuk yang merupakan segalanya bagi penduduk kota Qinghe. Namun, tepat ketika jalanan panjang itu kembali ramai, derap kaki kuda bergema semakin keras di luar kota. Dadada, dadada. Tiba-tiba, jalanan panjang itu menjadi sunyi, dan semua orang tampak terkagum-kagum, berhenti dan menoleh ke belakang. Seluruh kota Qinghe dilanda kepanikan. Bahkan wali kota, yang masih dalam pemulihan dari luka-lukanya, ketakutan dan datang menyambut mereka. Di bawah tatapan semua orang, hanya suara kaki kuda yang semakin padat dan jelas bergema dari gerbang kota yang sunyi. Suara itu semakin dekat, membawa serta rasa tertindas yang mengerikan. Saat kuda terdepan, seekor kuda roh bersurai hitam setinggi 1 kaki, berlari kencang melewati gerbang kota, tatapan semua orang tertuju pada penunggangnya. Ia berjanggut panjang dan beralis tajam, wajahnya yang tampak paruh baya dipenuhi wibawa. Ia mengenakan sepatu bot awan dan gaun kerajaan, memancarkan aura kebangsawanan yang tak terlukiskan. Bahkan Nona Chen, yang telah hadir di sana sehari sebelumnya,
berkuda dekat di belakangnya, tak berani bertindak gegabah, kesombongannya pun tertahan. Menatap sosok ini, kerumunan mengangguk takjub, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Wali kota, dengan wajah pucat ketakutan, melangkah maju dengan gemetar untuk memberi penghormatan. Saya Sudan, wali kota Qinghe. Saya memberi hormat kepada Tuan Kota. Sebuah desahan menggema di antara kerumunan. Itu adalah Tuan Kota legendaris itu sendiri, yang telah tiba. Tak heran bahkan Nona Chen mengikutinya dengan begitu patuh. Rakyat jelata begitu ketakutan hingga tak bisa berkata apa-apa, kepala mereka tertunduk memberi hormat. Keheningan menyelimuti, setiap wajah terukir kekhawatiran dan ketakutan. Para biksu dari tim pemburu iblis juga membungkuk dengan hikmat. Mereka telah mendengar bahwa penguasa kota adalah seorang raja bela diri legendaris, sosok yang bahkan tak tertandingi oleh sang patriark tua. Kedatangan sosok yang begitu menakutkan di kota Qinghe menandakan sesuatu yang besar akan terjadi. Mereka bahkan tak bisa membayangkan apa yang akan terjadi, dan hanya bisa berdoa dalam hati agar surga melindungi kota Qinghe dan semua orang dapat selamat dari krisis ini dengan selamat. Saat itu, seluruh jalan panjang kota Qinghe menjadi sunyi senyap, semua orang menggigil ketakutan. Melihat wali kota berpakaian sederhana berlutut di jalan, Chen Yuxin tak repot-repot memperhatikan lagi dan mengeluarkan perintah mendesak. Berhenti bicara omong kosong, bawa kami mencari guru yang kemarin. Nada suaranya tegas dan tegas, setegas biasanya. Pencarian kaisar bela diri telah sepenuhnya mengabaikan yang lain. Tak perlu membuang kata-kata dan berpanjang-panjang soal etiket saat berhadapan dengan semut rendahan. Meskipun hal ini bisa dimengerti, tetap saja terdengar seperti intimidasi bagi orang lain. Wali kota tua itu, yang geram, tak berani bicara, dan tanpa ragu sedikitpun, langsung menjawab dengan sopan. Namun, Tuan Kota Chen Changyun menegurnya, menguliahi putrinya di depan semua orang. Bajingan, Wali Kota Su adalah veteran Ye Cheng, dengan kerja keras dan kontribusi bertahun-tahun. Dia lebih tua dari Anda, beraninya Anda bersikap tidak sopan. Mundur, kata-kata dingin itu membuat seluruh kerumunan terdiam tercengang. Bahkan wali kota tua itu tidak menyangka Tuan Kota yang legendaris itu tahu namanya dan bersikap begitu sopan. Sebelum ada yang sempat bereaksi, Chen Changyun telah turun dari kudanya dan melangkah maju untuk membantu wali kota berdiri. Wali kota Su, silakan berdiri. Maaf, putri saya telah dimanja dan menjadi sedikit sombong. Saya minta maaf atas ketidaknyamanan ini. Wali kota tua itu terharu oleh dukungan tersebut dan segera membalas sapaan itu dengan suara gemetar. Tuan, Anda begitu baik, begitu baik. Orang-orang mendengarkan dengan rasa ingin tahu dan kecurigaan yang semakin besar. Beberapa orang perlahan-lahan mengumpulkan keberanian untuk melihat ke atas, hanya untuk melihat wali kota membantunya berdiri dengan senyum lembut di wajahnya. Tiba-tiba, banyak mata berbinar kagum, diam-diam mengagumi sikap wali kota. Suasana tegang dan menindas mereda, dan wali kota telah mendapatkan banyak dukungan. Merasakan berbagai tatapan yang tertuju padanya, Tuan Kota Su Changyun terus berbicara sambil tersenyum, nadanya semakin ramah. Wali kota Su, tidak perlu panik. Saya di sini bukan untuk urusan khusus. Saya hanya mendengar ada murid berbakat yang mengajar di kota Qinghe, jadi saya datang berkunjung. Maukah Anda memperkenalkan saya kepadanya? Sang wali kota tercengang mendengar kata-kata ini, dan pemimpin klan tua di sampingnya mulai mempertanyakan hidupnya. Ya Tuhan, berdiri di hadapannya adalah Tuan Kota, sosok yang satu kata saja dapat menentukan hidup ribuan orang, raja bela diri yang legendaris, namun ia begitu sopan. Mendengar pengetahuan Tuan Yifeng, ia bahkan menggunakan istilah kunjungan. Bukankah itu terlalu sopan? Secara logis, siapa yang berani menentang panggilannya? Yang lebih keterlaluan lagi, Tuan Kota tidak hanya datang sendiri, tetapi nadanya bahkan sugestif, tanpa sedikit pun intimidasi. Bagaimana mungkin ia bisa begitu sopan? Jasa apa yang pantas ia dapatkan? Ia memegang jabatan yang begitu tinggi, namun begitu rendah hati dan sopan. Ia sungguh pria yang hebat. Tiba-tiba, wali kota tersanjung tak terkira, tangannya gemetar saat memberi hormat, entah apakah ia gembira atau gugup. Wali kota, Tuan Kota, Anda sungguh baik hati. Saya akan memimpin jalan, saya akan memimpin jalan. Saat wali kota memimpin jalan, wali kota dan putrinya dengan mantap mengikutinya. Para penonton di sepanjang jalan yang panjang itu tercengang, sangat tersentuh oleh apa yang mereka saksikan, mata mereka dipenuhi kekaguman. Ya ampun, lagi pula, dia kan Tuan Kota, sikapnya sungguh luar biasa. Cek, cek, itulah yang dilakukan orang hebat. Dari kejauhan, suara kekaguman terdengar. Chen Yuxin mendengarkan dengan malu, akhirnya menyadari perbedaan antara dirinya dan cara ayahnya. Hanya satu keterampilan memenangkan hati dan pikiran ini saja akan membutuhkan waktu setengah hidupnya untuk mempelajarinya. Orang-orang biasa-biasa saja ini tidak penting, tetapi begitu kabar ini menyebar, reputasi ayahku pasti akan semakin tinggi, hanya membawa keuntungan bagi Ye Cheng. Kaisar bela diri yang kuat itu pasti juga menyadari hal ini, ia telah memenangkan hati ayahnya bahkan tanpa bertemu dengannya. Sungguh taktik yang brilian. Dengan ayahku dalam perjalanan ini, kesuksesan adalah hal yang pasti.
Di tengah senyum penuh harap ayah dan anak perempuannya, wali kota berhenti di depan pondok jerami di kaki gunung dan membungkuk hormat. Tuan kota, Nona, ini adalah tempat tinggal sementara Tuan Yi Feng. Chen Changyun menoleh ke arah suara itu dan melihat pondok jerami sederhana di hadapannya, dengan gerbang kayu sederhana. Mengintip melalui gerbang halaman yang terbuka, ia melihat beberapa gubuk jerami di dalamnya. Gubuk-gubuk itu tampak biasa saja, menyerupai rumah-rumah biasa. Tempat itu memang terpencil, tempat yang sangat bermartabat. Ia tersenyum dan mengangguk, ekspresinya tak tergoyahkan, tetap sopan dan rendah hati. Baik, silakan, Wali Kota Su, perkenalkan saya. Saya akan masuk dan bertemu Tuan Yi. Wali Kota membungkuk dengan gentar, lalu cepat-cepat minggir untuk menyambut mereka. Beberapa orang melangkah masuk melalui pintu kayu. Halaman itu kosong, hanya ada meja, kursi, dan sebuah pohon tua. Gubuk-gubuk jerami di sekitarnya juga tampak biasa saja, memberikan kesan rumah pertanian biasa, tempat peristirahatan yang asri dan tenang dari hiruk-pikuk dunia. Wali kota memanggil beberapa kali sebelum seorang pemuda muncul dari gubuk itu. Pakaiannya seputih salju, alisnya tajam, dan matanya berbinar-binar. Saat pertama kali melihat wujud aslinya, rasa penasaran Chen Changyun semakin memuncak. Ia merasa pengunjung itu memiliki sikap yang terhormat, sangat sesuai dengan bayangannya. Tanpa menunggu perkenalan dari wali kota, ia mengepalkan tinjunya erat-erat dan berbicara sambil tersenyum. Ini Tuan Yi Feng, kan? Kudengar Anda cukup berbakat, jadi saya datang berkunjung. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Mendengar suara itu dan mengamati orang tersebut, Yi Feng tiba-tiba melihat pria berwibawa itu memasuki halaman, sikapnya antusias dan tampak penuh perhatian. Ia kemudian melihat Chen Yuxin mengikutinya dari dekat, ditemani oleh wali kota, yang juga dengan hormat menemaninya. Yi Feng sudah menduga sebagian besar rencananya. Sebelum ia sempat berbicara, Chen Changyun meliriknya dan melanjutkan percakapan sambil tersenyum. Ini hadiah kecil, tanda hormat. Kata-katanya terdengar sopan, tetapi matanya melirik kotak-kotak hadiah bersulam, menunjukkan sedikit kepedulian dan kesombongan, seolah-olah ia percaya diri dalam segala hal. Semua ini tidak menarik minat Yi Feng. Karena sopan santun, ia hanya menjawab dengan tenang. Halaman saya agak kumuh. Silakan duduk. Setelah mendengar ucapan santai ini, Yi Feng, sebagai tuan rumah, dengan tenang duduk. Tanpa basa-basi dan tanpa bersikap kasar, suasana menjadi canggung. Wali kota sedikit terkejut, bingung harus berpikir apa. Namun, Chen Yuxin agak tidak sabar. Meskipun tidak berani bertindak gegabah, ia merasakan sedikit rasa tidak senang ketika melihat hadiah yang disiapkan dengan cermat dan tidak melihat sedikit pun kedipan di mata orang lain. Ia tampak seolah hendak berbicara, seolah hendak menekankan tujuannya. Dibandingkan yang lain, Chen Changyun tampak lebih berpengalaman. Sekilas keterkejutan melintas di matanya, tetapi ia segera kembali tenang dan tersenyum tenang. Ia duduk seolah tidak terjadi apa-apa, tanpa menunjukkan kekhawatiran apapun. Kecanggihan tanpa ekspresi ini layak untuk seorang pria yang telah memegang posisi tinggi sebagai wali kota selama bertahun-tahun. Khawatir orang-orang di sekitarnya akan kehilangan ketenangan, ia memberi isyarat dengan matanya untuk mempersilahkan mereka. Anda boleh pergi dulu. Saya ingin berbicara dengan Tuan Yi sebentar. Chen Yuxin, wali kota, dan yang lainnya segera mundur. Ketika ia dan Yi Feng sendirian di halaman, ia perlahan mengepalkan tinjunya sambil tersenyum. Tuan Yi, tadi banyak sekali orang yang berbicara, saya tidak bisa berkata banyak. Sejujurnya, saya mengganggu ketenangan Anda hari ini hanya untuk mengundang Anda ke Yecheng guna membahas suatu tujuan besar. Hadiah-hadiah ini tentu saja tidak penting. Jika Anda setuju, syarat apapun di masa mendatang tidak akan menjadi masalah. Janji itu lugas dan penuh ketulusan. Mata Chen Changyun berbinar, dan sikapnya menjadi lebih hormat. Secercah cahaya tak terelakkan muncul di wajahnya, dan rasa penuh harap terpancar di alisnya. Namun, setelah menunggu beberapa saat, Yi Feng hanya menjawab dengan santai, berbaring santai di bangku. Saya hanya seorang guru. Anda mungkin salah orang. Chen Changyun tertegun mendengar kata-kata itu. Salah orang. Jawaban ini benar-benar mengejutkannya. Melihat guru yang selalu mempertahankan ekspresi tenang ini, ia tahu betul bahwa ini hanyalah jawaban yang asal-asalan. Ia tak pernah menyangka bahwa penguasa kota yang bermartabat, yang telah berkenan datang ke sini, berulang kali menyatakan ketulusannya, dan menunjukkan sikap yang sempurna, justru menerima tanggapan seperti itu. Sekalipun lawannya adalah seorang kaisar bela diri, ia tetap berada di puncak alam raja bela diri, tak jauh di belakangnya. Ia tak akan diperlakukan seperti orang sembarangan, kan? Ini agak terlalu arogan. Chen Changyun memang bukan orang biasa. Meskipun merasa tidak senang, ia hanya tertegun sejenak sebelum tersenyum untuk menyembunyikan rasa malunya dan terus tersenyum dan berbicara. Hehe, Tuan, Anda terlalu rendah hati. Mungkin saya datang ke sini tiba-tiba, dan Anda tidak tahu situasi terkini Yecheng saya. Sebenarnya, Yecheng tampaknya tidak memiliki yurisdiksi yang sangat luas, tetapi setelah bertahun-tahun saya kelola dengan tekun, kota ini memiliki fondasi yang kuat. Sekarang di Yecheng, ada 3 master tingkat Raja Bela Diri yang bertanggung jawab, termasuk saya.
Bisa dibilang mereka mendominasi wilayah dalam radius ribuan mil. Kota-kota lain hanyalah kerumunan yang beraneka ragam. Hanya dengan bersatu, mereka hampir tidak dapat bersaing. Sejujurnya, Ye Chengku akan menjadi hegemoni di masa depan, dan akan mampu memanggil angin dan hujan dalam waktu dekat. Jika kalian bergabung dengan kami, itu akan seperti menambahkan sayap pada harimau. Semua sumber daya akan berada di ujung jari kalian di masa depan. Dengan sumber daya yang tak terbatas untuk mendukung kalian, kalian akan lebih percaya diri dalam kerja keras kalian. Selama kalian mengangguk dan menjawab, semuanya akan berada di ujung jari kalian. Tuan, untuk dapat mencapai level hari ini, kalian harus memahami segalanya. Kalian tidak boleh melewatkan kesempatan bagus ini, kan? Chen Changyun menjadi semakin percaya diri saat berbicara, dan tanpa sadar memperlihatkan sedikit aura dominasi seorang atasan. Secerca keyakinan terpancar dari tatapannya yang tajam. Sepertinya dia percaya bahwa kekuatan dan sumber daya yang tak terbatas seperti itu akan menggoda siapapun, bahkan seorang kaisar bela diri. Tak ada alasan untuk menolak kesempatan yang ditawarkan begitu saja. Namun, sambil menunggu cukup lama, Yi Feng tetap tenang sambil tersenyum. Perlahan ia berdiri dan menatap perbukitan hijau yang tenang. Tidak tertarik. Kalau kau tidak ada urusan lain, silakan lakukan sesukamu. Bahkan tanpa menatap seseorang pun sudah cukup arogan. Setelah semua nasihat tulusnya, orang itu tetap bersikap acuh tak acuh, seolah-olah ia mengabaikan omong kosongnya sendiri. Pria ini benar-benar arogan. Akhirnya, Chen Changyun merasa terhina, amarahnya hampir tak terbendung. Ia menatap sosok berbaju putih itu beberapa kali, raut wajahnya berubah, seolah-olah ia telah mengalami penghinaan yang mendalam. Harga diri Raja Bela Diri telah terhina, dan amarah mulai membuncah dalam dirinya. Bagus, bagus. Sungguh seorang kaisar bela diri. Aku datang sendiri untuk mengundangmu dengan niat baik, tapi kau memperlakukanku seperti boneka. Kau bersikap begitu arogan sehingga siapapun yang tidak mengenalmu akan mengira kau seorang master bela diri. Sungguh arogan. Dipenuhi amarah, Chen Changyun, terlepas dari protokol, memancarkan indera spiritualnya, tetapi tidak dapat mendeteksi apapun. Ia hanya bisa menyatakan dalam hati bahwa ia memang seorang kaisar bela diri, sungguh luar biasa. Namun, semakin ia melihat, semakin ia merasa geram. Ia menggertakkan gigi dan menatap tajam selama beberapa napas sebelum mulai menyalurkan energi spiritualnya, telapak tangan kanannya mengumpulkan kultivasi di balik lengan bajunya. Hari ini, aku akan secara pribadi menguji kekuatan sejati kaisar bela diri ini. Apa yang membenarkan kesombonganmu? Aku, seorang raja bela diri puncak, bukanlah orang biasa. Aku tidak akan menoleransi penghinaan seperti itu. Apapun yang kukatakan, aku tidak akan menelan penghinaan ini. Dengan harga diri dan darah mendidih, mata Chen Changyun berkilat tajam saat ia menyerang dengan telapak tangannya. Boom! Kultivasinya yang mengerikan berubah menjadi angin kencang, melesat lurus ke arah punggung Yi Feng. Saat angin palem melonjak seperti banjir, Yi Feng berdiri diam, memperhatikan dari jauh, tampaknya tidak menyadari bahaya, kesombongannya berbatasan dengan ambang kehancuran. Kilatan kebanggaan bersinar di mata Chen Changyun, seringai terukir di hatinya. Terlalu arogan. Sekalipun kau seorang kaisar bela diri, menghadapi pukulan dengan kekuatan 30% dariku, kau bahkan tidak mengambil tindakan pencegahan sedikit pun. Cedera tidak bisa dihindari. Dengan kesombongan seperti itu, tidak heran aku kurang etika bela diri. Baiklah, jika kau terluka, aku akan menggunakan kartu asku dan memanfaatkan kesempatan untuk naik level, membuatku terkenal dan mencapai dominasi. Mata Chen Changyun berbinar, hatinya dipenuhi semangat juang. Jelas, sebagai penguasa kota, ia memiliki banyak kartu as. Kalau tidak, seorang raja bela diri puncak tidak akan sebodoh itu untuk menyinggung seorang kaisar bela diri. Dalam keadaan normal, dengan kultivasinya sendiri dan banyak kartu as, ia pasti bisa melawan seorang kaisar bela diri. Bahkan jika ia dikalahkan, ia dapat dengan mudah lolos tanpa cedera. Namun, ketika telapak tangannya yang tak terkalahkan dengan percaya diri menyentuh punggung Yi Feng, secara mengejutkan, tidak ada riak sedikit pun yang terasa. Energi spiritual yang begitu menakutkan sesaat sebelumnya lenyap dalam sekejap mata. Kecuali angin sepoi-sepoi, selembut dan selembut napas bayi. Wosh! Angin bertiup, namun sosok Bak Giok itu tetap diam tak bergerak, bahkan ujung bajunya pun tak berkibar, seolah tak terjadi apa-apa. Bagaimana mungkin? Mata Chen Changyun terbelalak kaget, dan tiba-tiba angin dingin bersiul di punggungnya. Wosh! Suara-suara beruntun itu hanya dipisahkan oleh hembusan napas, namun perbedaannya seluas langit dan bumi. Seketika, hawa dingin menjalar dari telapak kaki hingga ujung kepala, membuat Chen Changyun merinding. Kehati-hatiannya lenyap sepenuhnya, hanya menyisakan wajah pucat yang gemetar. Ini, telapak tangan itu, dengan 30% kekuatannya sendiri. Sekalipun itu hanya sebuah ujian, itu adalah jurus yang tak bisa diremehkan oleh seorang martial king tingkat puncak. Namun, melawan pria ini, jurus itu sama sekali tak efektif. Tanpa satu jurus pun dari lawan, seluruh kekuatannya lenyap. Sungguh tingkat kultivasi yang mengerikan.
Perbedaan di antara mereka sungguh luar biasa. Aura mengerikan ini jelas bukan kekuatan seorang kaisar bela diri tingkat awal, melainkan kekuatan seorang kaisar bela diri tingkat tinggi, bahkan mungkin lebih tinggi. Jantung Chen Changyun bagaikan lautan yang bergejolak, seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Saat ini, ia tak berani menggerakkan satu otot pun, membeku di halaman. Semua superioritas dan harga dirinya lenyap, hanya kepanikan dan ketakutan yang memenuhi pikirannya. Ia melirik lagi, matanya dipenuhi ketakutan. Berdiri membeku hanya beberapa tarikan napas terasa lebih lama dari ratusan tahun kultivasi yang melelahkan, menyebabkannya tersiksa luar biasa, seluruh tubuhnya bermandikan keringat dingin. Di bawah tatapannya yang waspada, Yi Feng perlahan berbalik, masih diam. Secercah cahaya melintas di matanya yang jernih, setajam bintang jatuh. Di bawah tatapan itu, ranah Raja Bela Diri Chen Changyun yang dibanggakan, dan bahkan kegelapan di dalam hatinya, tampak tertusuk seperti selembar kertas kosong, terekspos sepenuhnya. Dalam satu tatapan, pupil mata Chen Changyun bergetar hebat, dan ia merasakan tekanan yang mencekik dan luar biasa menerpanya. Orang ini, setidaknya seorang kaisar bela diri tingkat tinggi. Gah! Chen Changyun dipenuhi penyesalan, mulutnya hampir penuh dengan telur bebek. Sudah berakhir, sudah berakhir. Seumur hidup penuh kesabaran dan keteguhan, kini momen impulsif telah membawanya pada kehancurannya sendiri. Itu salahnya sendiri. Itu salahnya sendiri. Merasa aura kematian mendekat, ia membuang segalanya dan buru-buru membungkuk ketakutan, bersujud dengan sedalam-dalamnya. Tuan, maafkan saya, Tuan, maafkan saya. Saya begitu cemas dan bingung hingga menyinggung Anda. Saya mohon ampuni saya, ampuni saya. Sosok yang sebelumnya angkuh dan percaya diri kini membungkuk panik seperti antek, penampilannya rendah hati dan ketakutan, bahkan tak seperti semut. Mencari jalan keluar, ia praktis menangis. Saat ini, Chen Changyun dipenuhi penyesalan. Selama bertahun-tahun, ia yakin ia mengenal orang-orang dengan baik, menggunakan kelicikannya untuk memenangkan hati tanpa satu kesalahan pun. Tapi hari ini, ia tersandung begitu parah. Ada seorang guru seperti itu, seseorang yang bisa melejit ke puncak jika ia mengundangnya, namun ia begitu buta sehingga ia berakhir dalam kekacauan ini. Sungguh sia-sia hidupnya. Semakin ia memikirkannya, semakin banyak penyesalan dan ketakutan yang memenuhi dirinya. Dahi Chen Changyun tampak hampir terkubur debu, wajahnya terkulai rendah hati. Melirik ekspresi itu, mata Yi Feng tidak menunjukkan sedikit pun keterkejutan. Beberapa hari kedamaian akhirnya tiba, hanya untuk diganggu. Upacara agung sebelumnya, dan sekarang permohonan belas kasihan yang tiba-tiba, bagaikan kegaduhan. Dengan lambaian tangannya yang lembut, ia duduk diam, menyeduh teh, enggan berkata apa-apa lagi. Pergi, jangan ganggu kedamaianku lagi, katanya, kata-katanya sama sekali tidak acuh. Namun, Chen Changyun mendongak, seolah-olah ia telah diampuni, merasa sangat lega. Setelah beberapa tarikan napas, ia terhuyung tak percaya, secara naluriah ingin mengajukan beberapa argumen lagi. Baru kemudian ia melihat, raut wajah puas sang tuan saat ia menuangkan teh dengan mata tertunduk, matanya tak lagi terfokus pada apapun selain teh di cangkir. Tiba-tiba, semua kata dalam hati Chen Changyun tercekat di tenggorokannya. Ia tahu betul bahwa sang tuan tak lagi berminat sedikit pun untuk berbicara, bahkan setelah kehilangan ketenangannya tadi, ia tak akan kehilangan sedikit pun penglihatan ini. Meskipun hatinya diliputi penyesalan dan rasa bersalah yang tak berkesudahan, ia tak berani bersuara. Setelah dosa sebesar itu, sungguh sebuah berkah bisa menyelamatkan nyawanya, bagaimana mungkin ia berani berharap lebih? Chen Changyun tak punya pilihan selain membungkuk dalam diam beberapa kali untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, lalu dengan patuh meninggalkan halaman. Tak peduli berapa banyak orang yang bertanya dengan cemas, ia tetap diam, dan memimpin sekelompok orang meninggalkan kota Qinghe dengan tergesa-gesa, meninggalkan banyak keraguan dan emosi, yang menyebar di antara orang-orang dan menyebabkan diskusi sengit di jalanan. Kota yang biasa dan sibuk itu tampaknya telah menambahkan topik pembicaraan yang sedang tren setelah makan malam. Mereka menyaksikan tuan kota memimpin anak buahnya pergi untuk waktu yang lama. Berdiri diam di depan gerbang kota, sang wali kota masih dipenuhi emosi. Seperti yang diharapkan dari tuan kota, Anda sungguh rendah hati dan berpengetahuan luas. Pemimpin klan tua itu, terpesona, secercah keraguan di matanya. Tuan kota adalah sosok yang sangat kuat setingkat raja bela diri. Pikiran dan tindakannya di luar pemahaman kita. Sikapnya saja sudah cukup untuk meninggalkan kita jauh di belakang. Meskipun begitu, saya masih tidak mengerti mengapa tuan kota berkenan mengunjungi Tuan Yi. Apa istimewanya Tuan Yi? Begitu kata-kata ini terucap, para tetua bertukar pandang dengan bingung. Setelah memeras otak mereka untuk waktu yang lama, mereka hanya bisa menuju ke sekolah di kaki gunung di senja hari. Menyaksikan Tuan Yi mengucapkan selamat tinggal kepada murid-muridnya, senyum lembut tersungging di wajahnya. Meskipun dia mungkin tampan, dia tampak seperti guru biasa, dan mereka bahkan lebih bingung. Mereka tak habis pikir bagaimana seorang pemuda biasa bisa begitu dihargai oleh sosok sepenting Tuan Kota. Mungkinkah ia benar-benar menghargai ilmunya?
Seorang raja bela diri yang bermartabat sungguh peduli dengan bakat duniawi. Rasanya tak masuk akal, bagaimanapun dipikirkan. Aku belum pernah mendengar seorang kultivator yang menggeluti sastra dan membaca sebagai hobi. Penasaran, wali kota dan ketua klan tua itu tak kuasa menahan diri untuk maju dan saling menyapa dengan acungan tinju. Setelah beberapa patah kata, mereka bertiga duduk di halaman untuk menyesap teh dan mengobrol. Wali kota memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya. Tuan Yi, kami sungguh penasaran. Apa yang ingin Tuan Kota bicarakan dengan Anda? Bisakah Anda menjelaskan sedikit? Yi Feng tersenyum dan menjawab dengan santai. Tuan Kota sangat menggeluti catur. Entah rumor apa yang ia dengar bahwa saya sedikit tahu tentang catur, jadi ia datang untuk bermain catur dengan saya. Kedua pria itu tercengang mendengar kata-kata itu, dan perlahan-lahan mata mereka menunjukkan sedikit kesadaran. Bermain catur. Begitu. Ku dengar beberapa orang begitu terobsesi dengan catur sampai-sampai mereka menemukan kebenaran kultivasi melaluinya, menggunakan catur untuk memasuki Tao. Aku tak pernah menyangka Tuan Kota juga seorang penggemar catur. Wajar saja dia datang sejauh ini. Jadi, Tuan, apakah Anda dan Tuan Kota baru saja bermain catur di halaman? Pantas saja mereka tak ingin orang luar seperti kami mengganggu Anda. Mendengar semua gosip itu, Yi Feng tersenyum dan mengangguk setuju. Ya, mereka memang bermain. Mendengar ini, kedua tetua itu semakin tertarik. Tuan, Anda sangat beruntung memiliki Tuan Kota sebagai rekan catur Anda. Anda sungguh diberkati. Aku penasaran bagaimana mereka menang atau kalah. Yi Feng tersenyum meskipun kedua tetua itu khawatir. Ia minum secangkir teh dan mengangguk. Aku tak tahu apakah yang ia maksud adalah rasa teh yang nikmat atau hasil permainannya. Melihat ini, kedua tetua itu ragu untuk bertanya lebih lanjut. Halaman itu hanya dipenuhi aroma teh, setenang biasanya. Aku telah membuka akun Douyin baru. Ikuti aku, Feng Lingbei. Yun Xing. Di langit malam, cahaya bulan menyinari beberapa sosok. Terlepas dari lautan awan yang berarak atau angin sepoi-sepoi, mereka tetap tak bergerak di udara, seolah terpisah dari alam semesta. Lu Benwei, sang pemimpin, tiba-tiba menyadari sesuatu dan bergumam, menatap langit berbintang yang tak berujung. Tuan sudah bangun. Adik-adik di belakangnya diliputi kecemasan, wajah mereka dipenuhi antisipasi dan kegembiraan. Namun, mendengar nada bicara kakak tertua mereka, mereka merasakan ada sesuatu yang lebih janggal. Mereka terdiam lama, tak berani bicara. Hingga Lu Benwei berbicara dengan suara berat. Apakah kalian siap? Begitu ia selesai berbicara, Gou Zi, Li Pan, dan Raja Roh semuanya mengepalkan tangan di hadapannya, wajah mereka serius. Bahkan Naiji yang biasanya naif pun menanggapi dengan keseriusan yang luar biasa. Saudaraku, kami semua siap. Bulan tampak terang dan jarang, hampir seperti siang hari. Ao King mengenakan helm hitam pekat, pantulannya berkilauan diterpa cahaya bulan. Tangan Li Pan dipenuhi pedang panjang, lebih dari 100 di antaranya memancarkan cahaya dingin. Sosok Milk yang tinggi sebagian tertutup jubahnya, auranya menjadi tak terduga. Bahkan Raja Roh mengenakan rantai panjang, kini memancarkan cahaya dingin yang mengerikan. Seperti yang mereka katakan, mereka berada di performa puncak, sepenuhnya siap menghadapi bahaya apapun. Melihat penampilan sempurna saudara-saudaranya, Lou Benwei mengangguk kecil puas. Bagus. Mendengar pujian kakak laki-laki mereka, mereka semua tampak bersemangat. Ao King, orang yang paling mereka kenal, melangkah maju dan berbicara, semangat juangnya sangat kuat. Saudaraku, apa yang akan kita lakukan? Minta saja, dan kami, saudara-saudara, akan melakukannya, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawa kami. Kata-katanya yang penuh semangat terdengar, dan yang lainnya menjadi serius, membuang sikap main-main mereka yang biasa dan memasang ekspresi penuh tekad. Ya, saudaraku, kami pasti akan melaksanakan apapun perintahmu. Lou Benwei semakin senang. Dia mengangguk berulang kali, tetapi nadanya serius, tidak membiarkan semangat juang mengendurkan tekadnya. Bagus sekali. Itulah sikap yang kita butuhkan. Aku senang kalian sudah sampai di titik ini. Mulai sekarang, kalian akan berpisah dan berkelana ke dunia yang berbeda untuk menyelesaikan misi kalian. Setiap orang punya tanggung jawab yang berat, dan tak boleh ada kesalahan. Mata semua orang berbinar mendengar pujian itu, sungguh jarang menerima pujian dari kakak tertua mereka. Meskipun Lou Benwei sebelumnya telah menyebutkan bahwa mereka akan berpisah, sedikit rasa gentar menyelimuti mereka. Lagi pula, selama bertahun-tahun, kedua bersaudara itu selalu bekerja sama sebagai tim, entah itu makan, minum, bermain, atau terbang tinggi. Dengan kakak seperti Lou Benwei, mereka merasa percaya diri menghadapi apapun. Kini, mereka akan berpisah untuk menyelesaikan misi mereka, yang tiba-tiba terasa agak mengejutkan. Mereka bertukar pandang dalam diam, dan Ao King, wakil komandan, tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakak, kita belum pernah berpisah sebelumnya, dan kali ini, kita akan berpisah, dan aku merasa gelisah. Kau tidak ikut dengan kami. Lou Benwei tersenyum, ketenangan langka muncul dari raut wajahnya yang kurus kering.
Jangan gugup, kalian semua kuat sekarang. Bahkan tanpa aku di sisi kalian, selama kalian memberikan yang terbaik, kalian bisa menyelesaikan misi kalian masing-masing. Sedangkan aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Kali ini, kita, saudara-saudara, harus bertindak sendiri-sendiri. Kita harus menyelesaikan misi kita dan memberinya kemenangan penuh. Mendengar ini, mata mereka berbinar penuh tekad. Ya, kemenangan penuh. Kita pasti tidak akan mengecewakan kakak. Lou Benwei melanjutkan instruksinya, memaparkan poin-poin penting. Selanjutnya, aku akan menerobos dimensi dan mengirim kalian ke dunia kalian masing-masing. Bagaimana kalian bertindak mulai sekarang sepenuhnya terserah kalian. Misi ini krusial, sangat penting bagi Tuan. Kalian harus berhasil. Kegagalan sekecil apapun tidak boleh terjadi. Nada suaranya serius. Gou Zi dan yang lainnya menegang mendengarnya. Mereka telah mengikuti Lou Benwei selama bertahun-tahun, dan kemanapun mereka pergi, ia selalu riang dan ceria. Mereka belum pernah melihat kakak seserius ini. Terkejut, mereka segera mengepalkan tangan, dan raut wajah serius terpancar di wajah mereka. Jangan khawatir, kakak. Kami akan menyelesaikan misi ini, bahkan dengan mempertaruhkan nyawa kami. Lou Benwei melirik saudara-saudaranya, rongga matanya yang dalam tak menunjukkan emosi apapun. Tanpa instruksi lebih lanjut, ia memulai penugasannya. Kalian akan berkelana ke 3 dunia. King, kau dan Naiji lebih kuat dan memiliki beban yang lebih berat, jadi kalian masing-masing akan berkelana ke dunia yang berbeda. 2 lainnya sedikit lebih lemah, jadi untuk memastikan keberhasilan misi, kalian akan bekerja sama dan berkelana ke dunia yang sama bersama-sama. Mendengar panggilan yang familiar itu, hidung Ao King menegang, matanya berbinar. Meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi, atau seberapa besar kesulitan yang akan dihadapinya, perpisahan terakhir ini seakan membawanya kembali ke masa-masa yang familiar dan bahagia. Ia merasakan kedamaian yang mendalam, dan keberanian untuk menghadapi tantangan apapun. Satu sapaan saja bernilai 1000 kata. Seberbahaya apapun situasinya, mereka tetap bisa menghadapinya dengan senyuman. Inilah kesepahaman dan romansa tersirat antar pria. Gouzi tersenyum dan memimpin jalan, mengepalkan tinjunya. Kedua bersaudara itu menjawab serempak, mata mereka menatap penuh tekad, memancarkan semangat pantang menyerah. Lou Benwei, tanpa sepatah kata pun, perlahan mengangkat telapak tangan kanannya yang seputih tulang. Dengan ketukan lembut, 3 retakan muncul di udara, dan turbulensi spasial terus meluap. Dengan jentikan jarinya, ketiga lubang itu terus membesar, dan dalam sekejap mata, mereka terkoyak menjadi retakan sepanjang lebih dari 3 meter. Turbulensi spasial itu bagaikan angin kencang. Di dalam tubuh kerangka pendek itu, seolah-olah terdapat kultivasi mengerikan yang tak terbatas. Dengan satu klik sederhana, ia dapat mengendalikan ruang dan terhubung ke dunia lain dalam sekejap mata. Ini hanyalah puncak gunung es dari kekuatan dewa kesengsaraan abadi. Meskipun Gouzi dan yang lainnya sudah lama terbiasa dengan tirani sang kakak tertua, mereka masih bersemangat saat ini. Kakak laki-laki itu luar biasa. Kakak laki-laki itu benar-benar layak menjadi pemuda yang tak tertandingi dan menawan yang telah memikat banyak gadis cantik. Lou Benwei tersenyum tipis dan memberi isyarat lembut. Silakan. Beberapa orang saling memandang dengan penuh semangat, berpamitan satu persatu, dan memasuki celah kehampaan satu persatu. Melihat kedua kakak beradik itu menghilang di celah kehampaan, langit malam pun terasa sepi. Lou Benwei perlahan melambaikan tangannya, menghapus celah kehampaan, dan senyum terakhir di matanya perlahan memudar. Di langit berbintang yang luas, hanya dia yang berdiri sendirian. Seperti tahun-tahun yang tak berujung. Lou Benwei tiba-tiba mengangkat kepalanya perlahan, dengan tangan di pinggangnya, seluruh tubuhnya memancarkan aura mengerikan yang tak pernah terungkap. Sosoknya yang mungil seolah cukup untuk menciptakan dunia, bahkan bintang dan bulan pun tertutupi. Rongga matanya yang dalam menatap langit berbintang, tatapannya meninggi tanpa batas. Bintang dan bulan hampir tak layak untuk kupandang. Dalam sekejap mata, mereka lenyap di bima sakti yang tak terbatas. Saat pandanganku menaik, mereka semakin mengecil, dari siluet raksasa yang tak terjangkau manusia biasa menjadi titik-titik cahaya kecil. Meski begitu, pandanganku terus meluas ke alam semesta tanpa batas, tak pernah berhenti sedetik pun. Hingga akhirnya, kilau bintang dan bulan meredup, lenyap sepenuhnya ke dalam kosmos. Bahkan galaksi-galaksi luas yang melahirkan begitu banyak bintang pun menjadi tak berarti dan cepat berlalu. Kegelapan tak berujung akhirnya terlihat. Kegelapan itu hitam pekat, membentang jutaan tahun cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan cahaya kosmik pun tak terjangkau. Hanya energi es, dingin, dan iblis dari dunia bawah yang melonjak dan berkembang liar di dalamnya. Di dalam kegelapan tak terbatas ini, sebuah mata raksasa tiba-tiba terbuka, mata hitamnya yang berpupil putih menakutkan. Saat mata itu terbuka, bahkan energi hitam yang menakutkan pun mulai melekat padanya, bagai debu dan lumpur yang paling sederhana, atau bagai seorang mukmin yang taat, secara naluriah mendekat kepada makhluk tak terlihat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, pupil putih itu semakin menakutkan, diselimuti aura hitam mengerikan yang mampu melahap alam semesta.
Dalam sekejap, ia menatap langsung ke lautan bintang yang tak terbatas. Merasakan tatapan mengerikan itu, ekspresi Lou Benwei tetap tak berubah. Ia berdiri dengan tangan di pinggul, menatap tajam, pupil putih dan mata hitamnya yang besar tampak angkuh, tak pernah berpaling. Tatapan mereka bertautan selama beberapa tarikan napas. Lautan bintang yang bergejolak itu bergelora bagai air pasang, menggulung bintang-bintang bagai sungai. Tiba-tiba, sebuah senyum terbentuk di mata merah darahnya yang besar, tatapan yang menatap ke bawah dengan acuh tak acuh, seolah menatap seekor semut. Menyerahlah, kau tak akan berhasil. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, aku tak lagi sama. Setelah berkultivasi dalam kehampaan tak terbatas ini, aku bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dan kau, yang kini hanya tinggal kerangka, tak punya kekuatan untuk menghentikanku. Mendengar tawa yang memancar dari kedalaman tak berujung, Lou Benwei tiba-tiba ikut tertawa. Hahaha.